Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allah Akbar. Nah, harus seperti ini, semangat Bapak ngajarnya ya. Nah, anak, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Yang nggak hadir hari ini siapa? Zamanda dan Zahara Safira. Kenapa? Sakit. Baik, kita doakan semoga yang lagi diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita yang sempat hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Bapak minta silakan berdoa dipimpin oleh Raisa Pasar. Kepada Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahla illa maj'altahu sahla wa anta taj'alu sahla idza syi'ta sahla wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa terlebih dahulu, kemudian kita lancar dan kita dimudahkan dalam memahami materi pada hari ini. Anak-anak masih ingat materi kita sebelumnya? Masih tentang apa? Menghormati orang tua dan guru. Menghormati orang tua dan guru. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan birrul walidain? Ya, silakan adik. Berbakti kepada kedua orang tua. Asanta jawab buka soha. Ada yang masih ingat tentang buku walidain? Ya. Ayo asanta jawab buka soha. Nah, Bapak minta berikan contoh bentuk daripada berbakti kepada orang tua dan guru. Ada bisa? Silakan adik. Gimana? Berbakti kepada orang tua dan guru. Kepada guru, gimana bentuk berbaktinya? Mendengarkan saat menjelaskan. Ada lagi? Menghormati kedua orang, bentuknya menolong orang tua. Ada lagi? Ya. contoh hormat kepada orang tua yaitu menaati segala perintah yang baik darinya. Salah satunya termasuk kita yang sedang menuju sekarang menjalankan tanggung jawabnya dalam mengamankan yang telah diberikan oleh Tuhan. Masya Allah, berikan aplaus. Bapak kira kalian semua sudah mafhum materi tentang menghormati orang tua dan guru. Tinggal kita konsisten dalam mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini dan Bapak sampaikan materi kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan sedikit speaking supaya kegiatan kita lebih semangat dan memiliki power. Oke, siap semuanya? Oke. Hitung-hitungan ya. Semuanya berdiri atau duduk? Berdiri. Silakan berdiri di samping. Oke, di meja. Ayo sini depan ini depan. Oke, sudah cukup. Speaking kita mulai ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8.
pembelajaran dengan materi apa? Mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Nah, Bapak mau memberikan pertanyaan pemantik. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pengertian dari kejujuran? Ada yang bisa? Ya. Terus terang mengatakan sesuai dengannya, dia memahami diri sendiri maupun orang lain. Benar sekali ya. Jadi kejujuran itu adalah perkataan dan perbuatan kita harus sesuai. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, keadilan. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Sama rata tidak menjadi salah satu dari itu. Artinya memberikan ketentuan secara seimbang, sama seperti ya. Oke, terima kasih sudah buat Adit. Sebelum itu Bapak ingin membagikan LKPD dulu ya di Jorong. Baik, buat kerjanya nanti silakan diisi di akhir sesi ya. Akhir sesi diisi sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan dalam lembar kerja ini. Baik anak-anak, ini capaian pembelajaran kita. Anak-anak semua diharapkan mampu memahami hadis tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita terbiasa membaca hadis, menunjukkan perilaku jujur dan adil, memahami makna hadis tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Oke, ini hadis yang pertama tentang mengutamakan kejujuran. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila birra wa inna birra yahdi ila jannah. Nah, coba ada yang bisa melanjutkan bacaan hadisnya? Silakan. Ayo. Ya, silakan dibaca hadisnya. Iya, baca hadisnya. Saya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian bersyukur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga." Hadis riwayat. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya hadis tentang menegakkan keadilan. Ada yang bisa bacanya? Oke, silakan. Ya, baca. Ya. Oke, artinya baik. Nah, setelah ini Bapak akan menampilkan sebuah video berkenaan dengan materi kita pada hari ini. Nanti ini Bapak minta duduk sebagaimana kelompok yang sudah kita tentukan pada minggu pertama. Silakan duduk di kelompoknya.
dianalisis dari video ini apa yang bisa diambil. Masih sinkron aja dulu duitnya. Kalau ngomong dikurang aja sini. Nah, kurang aja sini ya. Nggak boleh apa di sini ya. Nanti hasil analisisnya bisa dipresentasikan di depan ya. Nah, ini video pertama. Ini hanya untuk video kedua ya. Bagaimana? Tadi Bapak sudah menampilkan dua video tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Dari dua video tadi, silakan dianalisis dari video tadi apa yang bisa diambil
Yang selanjutnya nanti dipresentasikan dan maju ke depan. Silakan. Sekarang kita kelompok untuk berdiskusi analisis ini yang sudah disampaikan tadi. Yang belum kurang paham boleh ditanyakan. Ada yang sudah siap untuk tampil? Kelompok 1, ya, silakan. Ya, sebenarnya nanti boleh kelompok lain boleh bertanya dan kelompok 1 boleh menanggapi. Ya, silakan. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil analisisnya. Yang kelompok lain boleh menanggapi, ya, boleh bertanya. Dan kelompok 1 juga harus menanggapi hasil pertanyaan itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang video tadi. Untuk video yang pertama, seindah apapun godaan di luar sana, kita tetap harus berbuat jujur, karena jujur akan membawa kepada kesempurnaan. Baik. Hakim harus berdiri, semua orang sama kedudukannya. Jadi hakim harus adil. Baik, silakan. Cukup. Kelompok lain ada yang bertanyakan? Kelompok 1, silakan. Pertanyaan seputar materi ya. Ya. Oke, kelompok 3. Kenapa kejujuran itu membawa kepada kesempurnaan? Karena semua orang yang berbuat jujur itu akan membawanya kepada kebaikan, jadi akan membawa dia kepada kesempurnaan. Oke, bagaimana? Cukup? Oke, lihat terus untuk kelompok 1. Oke, jangan beri tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang lain. Kelompok 3, silakan. Ya. Menghadap ke teman-temannya.
Kenapa hakim harus adil? Karena jika hakim tidak pernah adil, maka akan kedua di antara masyarakat yang harus sedikit dan sedikit akan korbannya keseluruhan. Yang dapat merugikan banyak masyarakat di Indonesia. Rekan-rekan bagaimana tanggapannya? Bagaimana tanggapan dari kami? Puas? Puas. Cukup? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2. Tetapi silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menyampaikan kita dari berperilaku jujur dari 3 bapak ini. Pertama, kita berperilaku jujur itu bisa memperoleh surga. Terus juga kita bisa dipercaya diri, lebih dana yang bahagia, lebih banyak teman dan mendapatkan hal-hal yang lain. Itu saja dari kami. Jika ada pertanyaan yang bertanya, ibu silakan. Silakan kelompok lain. Ayo, tanya. Cukup? Oke, silakan. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak, tadi kalian sudah tampil bisa menganalisis dari beberapa video yang sudah ditampilkan dan kalian juga sudah berani untuk bisa berargumentasi. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Artinya kalian sudah bisa memahami setiap peristiwa yang ada di lingkungan kita sekitar. Ya. Harapannya dari materi ini kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kesehari-hari kita, mulai dari sekarang hingga akhir hayat kita. Baik, acara selanjutnya pembelajaran berikutnya yaitu kita speaking sejenak untuk bisa lebih semangat lagi ya. Oke, silakan semuanya berdiri tempat. Nah, kita akan lakukan tepuk semangat. Sudah siap semuanya? Tepuk semangat. Bergerak, ding ding ding, dung dung dung, dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung. Silakan duduk. Oke anak-anak, kegiatan kita sudah pada sesi akhir. Sebelum kita akhiri, kita akan simpulkan bersama-sama. Tadi sudah dijelaskan di awal, kita sudah dapat pemantik apa yang dimaksud dengan jujur. Ada yang bisa menjelaskan lagi pengertian dari jujur? Silakan. Ya. Jujur itu berterus terang, mengatakan sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya. Ya, tidak membohongi diri sendiri maupun orang lain. Oke, nah itu pengertian dari jujur. Berikan bentuk perilaku jujur. Ada yang bisa? Silakan. Misal kita sedang berjalan, itu kita mengenal kurikulum dan jadi kita bisa melakukan itu ke tempat kami dekat atau tempat kita kendaraannya kita bisa langsung menjadi orang. Baik, ada yang menambahkan bentuk perilaku dari jujur?
Saya Pak. Ya. Contohnya saat sedang ujian kita tidak membawa contekan atau membawa Novelan. ya dalam mengerjakan ujian. Oke, baik, terima kasih. Nah, ada yang menjelaskan pengertian daripada adil? Adil. Silakan. Pengertian dari oke. Adil artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak memperlakukan setiap orang sebagai tujuan yang sama. Ayo, sampai jauh kesulitan. Baik, dihapus. Ya. Selanjutnya berikan bentuk dari menegakkan keadilan. Ada yang memberikan contoh bentuk berbuat adil ada di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Begitu. Adil dibagi sama rata. Baik. Ada lagi yang menambahkan? Berbuat adil dalam kehidupan kita sehari-hari, di kelas, di asrama, atau di kehidupan kita sosial kita sehari-hari. Bentuk adil seperti apa? Ada yang menambahkan? Ya, di materi kita sudah ada, tapi sudah dianalisis, tapi sudah lihat video juga. Nah, bentuk dari adilan itu seperti apa? Silakan. Ada menambahkan? Cukup? Cukup. Baik. Silakan nanti yang lembar RKPD itu diselesaikan, dikumpulkan di akhir. Nah, sebelum kita tutup pikiran kita untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Untuk tugas minggu depan habis jujur dan adil, itu nanti bisa disampaikan ke Ustaz untuk dihafalkan. Ya, LKPD nanti silakan dikumpulkan ke kelompok baru depan. Bukan saja satu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca doa hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dapat bermanfaat dan ilmu yang didapat itu bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat.